Saya menyiapkan slide, nanti izin kita pakai. Ini mau dicabut kan? Kalau boleh sebelum dicabut kita foto dulu aja. Saya ingin foto sama ibu-ibu yang cantik-cantik ini. Boleh foto dulu ya Pak ya? Yuk kita foto aja. Orang ke Jakarta nyari karir, saya di puncak karir saya sebagai direktur malah keluar. Caranya saya beliin villa dulu keluarga, biar dia seneng gitu kan. Intinya saya ingin punya waktu yang imbang untuk keluarga, untuk umat, sama untuk profesi bekerja. Saya dirikan perusahaan sendiri, perusahaan konsultan, sampai sekarang berjalan baik. Sehingga saya punya waktu bebas untuk mengatur diri saya. Kira-kira itu. Ya. Latar belakang formal pendidikan saya, S1 saya psikologi, tapi saya tidak pernah praktek menjadi psikolog. Praktek saya jadi psikopat. Tahu psikopat itu apa? Kalau dalam ilmu kejiwaan, psikopat itu orang yang punya gangguan kejiwaan tidak bisa bergaul dengan masyarakat, merasa benar terus, melawan aturan main, itu psikopat. Tapi yang saya maksud saya psikopat itu psikolog yang melompat. Melompat tidak jadi psikolog, tapi jadi public speaker, jadi trainer, jadi konsultan. Kira-kira itu maksud saya. Hari ini saya bersyukur sekali kita bisa ketemu atas pengaturan waktu dari Pak Eko sama Pak Madi. Ceritanya kurang terakhir tadi kami di Nepal berangkat situ 4 hari, pulang dari Nepal saya ke Ambon, dari Ambon saya ke Lampung terus kegiatan di Jakarta, lalu kemarin lusa pagi ke Bali. Di Bali rapat sampai tadi pagi jam 1 pagi, di ngisi acara sore, paginya masih rapat sampai jam 1 pagi. Sambil biasa lah anak muda gitu kan, ngobrol-ngobrol di kafe gitu, tapi membahas hal-hal dasar untuk kemajuan umat. Diajari gak? Pertanyaan saya yang terakhir sebelum kita presentasi, siapa sekarang mau moksa? Karena mati gak kelihatan jadi katanya ibu mau masuk hidup karena tujuan hidupnya moksa. Sekarang saya tanya, siapa mau moksa sekarang? Nah, karena asosiasi di benak kita begitu ngomong moksa harus mati secara fisik dulu. Itu kan? Apalagi dengan tradisi Bali, setelah itu diaben dulu. Mudah-mudahan moksa. Mari kita pahami betul nggak seperti itu gitu ya. Baik, saya sengaja ngasih judul ini, saya buatnya baru tadi siang. Judulnya datang begitu aja, sering kali begitu. Menjadi Dharmika. Nah, yang lebih sempurna dengan pengetahuan beda. Kenapa saya bilang sempurna? Nanti kita ajari bareng-bareng sehingga kita bisa membedakan. Lalu kalau dibanding-bandingkan dulu dengan agama dulu, bedanya apa ya? Tidak bermaksud bilang mana yang lebih baik lebih buruk, supaya kita lebih tahu apa ajaran agama kita. Itu tujuan utamanya. Pengen nyubit, ya? Berdiri sebentar, ikuti gerakannya. Mari kita pahami dulu agama yang kita anut yang disebut dengan Weda. Hindu itu
sudah lama belum ada di dunia. Kurang lebih berapa tahun? Lama banget. Berapa? Kalau dengan nama Hindu, agama Hindu itu belum lebih dari 300.000 tahun yang lalu. Tapi kalau nama aslinya ini secara lama sudah berabad-abad, bahkan sebelum Masehi, 5.000 sebelum Masehi pun sudah ada. Apa isinya? Pertama, dari namanya sendiri, Sanatana Dharma itu artinya hukum semesta yang abadi, hukum yang kekal, kebenaran yang abadi. Namanya kebenaran abadi yang akan tetap ada. Nanti selainnya boleh diambil, boleh di copy. Saya kasihkan dapat Pak Eko. Bedanya dengan agama-agama lain di dunia yang melampaui dengan, kalau agama-agama lain itu dipersekat-sekat oleh ideologi sifatnya materi, seolah-olah kita terpisah. Mari saya buktikan, nanti kasih contohnya. Kedua, itu kita tentang dari esensi dasar kedua. Bedanya yang lain, kalau agama-agama lain itu kitab sucinya satu, sehingga di Indonesia didorong supaya salah satu syarat itu punya kitab suci gitu. Bedanya kalau itu kitab sucinya banyak. Yang paling dikenal itu Catur Weda, 4 Weda utama itu. Rangkuman dari keempat Weda itu Bhagavad Gita, rangkuman isi spiritualnya. Kenapa? Karena sesuai dengan isinya masing-masing. Jadi jangan menganggap kitab suci Weda, betul Weda, tapi jumlahnya hanya satu. Kemudian isi dari semua Weda itu pengetahuan, sains. Nah, pengetahuannya ini bedanya dengan agama yang lain. Hindu mengajarinya dengan lengkap, baik pengetahuan duniawi maupun pengetahuan rohani, lengkap. Pengetahuan duniawi itu kayak sejarah, matematika, ekonomi, politik, hukum dan sebagainya, itu semua pengetahuan duniawi. Nah, pengetahuan rohaninya yang tidak ada dengan dalam di agama lain, itu pengetahuan tentang hakikat diri kita sebagai jiwa dan tentang Tuhan itu sendiri. Jadi sampai aspek-aspek ketuhanan, kejiwaan jiwa itu semua dikupas dengan jelas di Hindu. Kalau di agama lain yang saya pahami, kebetulan saya juga belajar sedikit-sedikit, aspek ininya nggak diajarkan lebih dalam. Itu dianggap sebagai misteri. Kenapa pengetahuan itu penting? Pertama, pengetahuan dalam aspek duniawinya akan mendorong kita menuju pada kemajuan, pada kemakmuran. Itu kesempurnaan yang pertama, supaya kita sejahtera secara duniawi. Kedua, pengetahuan yang rohani itu menghancurkan ilusi di pikiran kita. Maya, kayak kita main Facebook, itu kan dunia maya. Kita kadang asik lempar status, nunggu like, nggak ada yang like, merengok, nggak ada yang respon, gitu kan? Padahal itu dunia maya. Gitu. Kemudian pengetahuan yang diajarkan berbeda juga melatih diri kita supaya kita mengembangkan akal budi atau intelektual kita. Karena dengan intelek itulah kita bisa membedakan. Nanti saya jelaskan lebih dalam waktu saya membahas tentang manusia yang berbeda. Mari masuk ke yang dasar, pengetahuan yang paling dasar dulu. 5 pengetahuan yang diajarkan menjadi prinsip dasar keyakinan dalam agama kita. Nanti bisa bandingkan, maaf, dulu yang dulunya muslim siapa?
Ada? Oke. Nanti bisa dibandingkan dengan yang pernah teman-teman ikuti di sini. Dalam konteks kita ngomong pengetahuan ya, bukan dalam niat apapun, kecuali hanya ingin tahu sebagai pengetahuan. Kita sedikit pun tidak dalam kerangka menjelekkan, membaguskan agama siapapun, tidak. Kita ngomong tentang pengetahuan ini. Pertama adalah tentang konsepsi tentang Tuhan. Nanti kita singgung sedikit. Tuhan versinya Hindu seperti apa? Kebetulan tanggal 28-29 besok ada rekaman RCTI. Mestinya saya ngomong, cuma karena saya harus kasih tentang Atman, tentang jiwa. Ketiga, konsepsi tentang hukum sebab akibat. Keempat, konsepsi tentang proses kelahiran kembali sampai kita menyadari Atman kita. Yang kelima, konsepsi tentang kesatuan jiwa dengan Tuhan yang kita sebut dengan moksa. Nanti bisa dikaitkan apa bedanya moksa dengan surga neraka gitu loh. Baik, satu-satu kita kupas dulu. Konsepsi tentang Tuhan. Menurut Hindu, Tuhan itu disebut Brahman yang berwujud sekaligus juga tidak berwujud. Tuhan yang tidak terwujud, yang tak terbayangkan oleh pikiran, itu disebut dengan Nirguna Brahman. Tak terbayangkan, tak berwujud. Pada saat yang sama Tuhan juga berwujud. Wujudnya tak terhingga. 3 wujud utamanya yang kita kenal dengan Brahma, Wisnu, Siwa. Brahma, Wisnu, Siwa gak ada apa-apanya kalau dia tidak punya energi atau kekuatan. Kekuatan itu namanya sakti. Tuhan mengambil dirinya sendiri untuk mewujudkan kekuatannya, itu namanya sakti. Brahma, saktinya siapa? Saraswati. Wisnu, saktinya siapa? Lakshmi. Siwa, saktinya siapa? Parvati. Brahma, kenapa Tuhan sebagai pencipta pasangannya harus Saraswati, bukan Lakshmi, bukan Parvati? Nah, ini harus mulai melihat agama jangan sekedar yakin, harus pakai akal sehat. Diciptakan harus memakai pengetahuan. Apapun penciptaan itu membutuhkan ilmu pengetahuan. Tepuk tangan untuk dia. Ibu mau menciptakan kue, kalau ibu nggak tahu adonannya gimana? Gak. Tahu adonannya, tapi cara mengolahnya nggak bisa, kuenya jadi bantal. Artinya apapun butuh pengetahuan supaya bisa menghasilkan suatu cita. Kenapa pada saat beliau sebagai Wisnu, beliau ngambil energi mewujudkan dirinya sebagai Dewi Lakshmi? Ini harus mulai main logika ya, mulai pakai akal sehat. Jangan hanya hafalan, jangan hanya percaya. Agama itu nggak ada artinya kalau cuma yakin sih yakin perlu, tapi pengetahuannya harus tahu. Apapun yang mau dipelihara butuh kemakmuran, butuh kesejahteraan. Rumah tangga kalau modalnya cuma cinta dari dulu, ibu mau nggak? Bu, kita sarapan cinta yuk. Mau? Kok bapak nggak kerja kok jadi pengangguran? Ya kan aku mencintai, jadi aku jaga kamu selamanya. Karena jagain ibu bapak, jagain ibu saking cintanya, nggak sampai mau berhenti kerja. Mau begitu? Jadi segala sesuatu yang butuh pemeliharaan itu butuh kesejahteraan, butuh kemakmuran. Siwa Tuhan dalam kapasitas mengambil wujud sebagai apa? Pelebur. Apa yang dilebur?
Ya? 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 Sesuatu yang lain. Yang dilebur itu apa? Yang paling pokok yang perlu dilebur adalah kegelapan pengetahuan, kebodohan, ketidaktahuan. Itu kalau bahasa kasar kita namanya bodoh. Cuman agamanya apa? Bahasa-bahasa yang dipilih oleh Weda itu bahasa-bahasa yang positif. Tidak bilang bodoh, dia sebut awidya, tidak berpengetahuan. Nggak bilang bodoh, tidak berpengetahuan. Jadi bahasanya bahasa yang positif. Nah, kenapa Tuhan sebagai pelebur pasangannya adalah Parwati atau Durga atau Uma dan segala macam namanya yang 108 itu? Parwati itu dari apa? Sakti sebagai apa? Peleburan segala sesuatu kegelapan akan lebur dengan yang namanya cinta kasih. Ibu-ibu luluh hatinya oleh para suami itu karena didekati dengan cinta kasih. Lebur hatiku pada dirimu, gitu kan? Masih kayak puisinya kalau ketemu itu, gitu ya? Gitu, sederhananya. Nah, di dunia rohani beliau mengambil wujud segitu, lalu Tuhan pun bisa mengambil wujud ke dunia jasmani, dunia materi ini, itu yang disebut dengan avatar. Pada saat sesuatu di dunia ini ketidakbaikan yang lebih dominan, Tuhan mengambil wujud sebagai avatar. Pernah nonton film Avatar? Film kartun? Ya, yang botak, terus di sini ada garis. Itu diambil, spiritnya diambil dari konsepsi avatar Hindu ini. Nah, Tuhan juga mengambil wujud di semua ciptaannya termasuk manusia. Itulah yang disebut dengan Atma. Nanti pada saat kita ngomong manusia, ngomong tentang struktur manusia, kita lebih tahu tentang Atma. Itu sebabnya di semua ciptaannya ini Tuhan ada. Tuhan menciptakan ciptaannya sekaligus ada di dalam ciptaannya. Lahirlah puncak ajaran Hindu yang namanya Mahabharata. Pesan agung dalam Weda. Pesan agung itu isinya apa? Aku adalah kamu. Diri kita adalah dia juga. Tumbuh-tumbuhan itu dia juga. Kucing, anjing dan segala macam di rumah kita dia juga. Cuma wujud fisiknya berbeda. Suaminya ibu-ibu dia juga. Bapak-bapak suaminya, istri-istrinya ini Tuhan juga. Itu akhirnya kita diajari tentang puncak-puncak ajaran Weda yang esensinya ujung-ujungnya adalah mengajarkan yang namanya cinta kasih. Nanti kita coba lebih dalam. Ini semua puncak ajaran Weda dari 4 Weda yang ada, 1 Weda, puncaknya ini. Misalnya di Rigveda, puncaknya bilang bahwa Brahman itu kebijaksanaan. Di Atharva Weda bilang bahwa Atman itu adalah Brahman. Nanti apa yang Atman kita baca yang bilang itu. Di Yajurveda bilang aku adalah Brahman. Aku itu diri kita. Dan yang paling terkenal di Indonesia yang ini, Tatwa Kasih. Dia adalah dirimu. Di semua kita ada dia juga yang sama dengan dia yang tak terhingga itu. Semua puncak Hindu, puncak ajaran Weda yang disebut dengan Mahabharata ini isinya itu. Di salah satu sloka dibilang begini, ada cahaya yang bersinar di luar semua hal di bumi.
di luar kita semua, di luar langit, melampaui langit tertinggi, langit yang paling tinggi. Ini adalah cahaya yang bersinar di dalam hatimu. Bagaimana sekarang tantangannya adalah menghidupkan cahaya di dalam diri kita itu sendiri. Nanti saya kaitkan apa hubungannya dengan hari raya kita Nyepi. Oke? Esensi dari Atman adalah cinta kasih. Makanya hidup mengajarkan aklamasi untuk kita saling mengasihi sesama sebagai orang rohani. Kalau itu esensi ajaran hidup, pertanyaan saya, hidup mengajarkan cinta kasih apa kekerasan? Cinta kasih. Ibu-ibu dulu menjadi hidup karena didekati oleh cinta kasih awalnya. Dulu zaman dulu belum ada pakai WA gitu, nunggu suratnya 2 minggu. Ya Bu ya, mengenang masa lalu. Dikirimi surat, udah dibalas nggak ada nyampe-nyampe, diblokir oleh calon mertua. Tapi pakai tetangga. Itu konsepsi pertama tentang Brahman dan Atman. Yang ketiga tentang hukum sebab akibat. Ingat, nama asli Hindu adalah Sanatana Dharma, hukum yang abadi. Kita lihat sekarang hukum semesta. Karena apalah kira-kira saya ceritanya gini. Suatu hari seorang anak jalan-jalan, ajak bapaknya jalan-jalan. Kalau bahasa biasa itu sebutnya maraton gitu. Pagi-pagi jam 5:30, jalan-jalan yuk. Dia jalan-jalan ke sebuah lapangan desa gitu, yang ada bukitnya. Pas jalan-jalan tuh masih ada sisa-sisa embun itu, anaknya kepleset injek batu. Dia bilang, aduh, di balik bukit kan jawaban, aduh. Si anaknya kaget. Siapa itu? Jawabannya apa? Siapa itu? Ya anak tambah penasaran. Aku teriak jatuh, di sana itu ngikuti. Aku tanya bukannya jawab, malah bertanya lebih panjang. Mulai marah dia. Siapa kamu? Kira-kira aja dapat jawaban apa? Siapa kamu? Anaknya jadi bingung. Nanya ke bapaknya, Pak, siapa sih di balik bukit itu? Aku kepleset teriak, dia ikut teriak. Aku tanya bukannya jawab, nanya. Aku marahin, dia marahnya lebih banyak. Terus bapaknya bilang, bapaknya cukup mendalami itu. Bapaknya bilang, anakku, biarkan apa yang bertanya, kamu dengarkan baik-baik, dengarkan hati. Anaknya namanya Antok, gitu ya. Terus bapaknya bilang, Antok hebat. Kira-kira dapat jawaban namanya? Antok hebat. Kaget ya? Pak, dia puji aku, Pak. Terus bapaknya bisik-bisik, Antok, kita cakap apa? Aku mau ganti Pak Jokowi jadi presiden. Bapaknya bilang, atau presiden Indonesia berikutnya. Dapat jawabannya? Dapat jawaban yang sama seperti teriakan bapaknya. Kaget jatuh. Pak, dia mendukung aku jadi presiden, Pak. Berarti kita orang itu boleh jadi presiden ya, Pak? Oh boleh, memang secara hak boleh. Nah itulah hukum alam. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, kembalinya hasilnya kepada diri kita, bukan kepada orang lain.
Kalau sudah begitu, kira-kira kita mau nggak berbuat yang baik atau berbuat yang buruk? Kita dikasih kebebasan, tapi ingat, apapun yang kamu pikirkan, kamu lakukan, kamu sendiri loh yang terima hasilnya. Karena kita dikasih kebebasan itu, makanya kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Karena hukum karma Allah itu begitu. Enggak adanya yang begitu kita salah, melakukan salah, yang disalahin makhluk lain. Itu digoda setan. Setan juga mantul disalah-salahin dulu. Manusia itu maunya apa sih? Dia yang bandel, dia yang salah, gue yang dikorbanin. Hindu gak mengiyakan itu. Apa yang kamu lakukan, kamu sendiri terima hasilnya. Gak ada kesalahan pihak lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, Punarbawa. Bahasa sederhananya itu reinkarnasi. Ini nanti akan bisa jelas pada saat saya menjelaskan yang namanya manusia berbeda. Prinsip dasarnya begini, reinkarnasi. Sepanjang kita belum menyadari keilahian diri kita sebagai jiwa yang suci, maka sepanjang itulah si jiwa ini mengembara dari satu kehidupan yang lain, baik di surga maupun di neraka maupun di bumi ini, sampai dia menyadari dirinya adalah jiwa yang suci. Satu-satunya kendaraan untuk bisa menyadari kesucian kita sebagai jiwa yang suci pada saat kita mengendarai tubuh sebagai manusia. Jadi terlahir sebagai manusia itu karunia yang tak meninggal. Sudah terlahir sebagai manusia, jadi manusia hidup pula, yang mengajarkan prinsip yang sederhana, yang sifatnya universal dan abadi di alam ini. Jadi bersyukurlah hidup Bapak menjadi orang karunia yang tak meninggal. Sudah terlahir jadi manusia, sekarang mendapat wadah yang namanya Hindu. Kalau orang lain ngomongnya, maaf, saya dulu pernah pacar Katolik lama, saya pernah diarahkan untuk masuk Katolik, punya pacar Islam pernah, gitu kan? Gitu saya tanya tujuannya apa? Nanti keselamatan. Loh, kenapa orang lain yang menyelamatkan? Yang menyelamatkan diri saya kok. Yang lain bilang, nanti kita masuk surga. Oh, saya nggak butuh surga. Karena menurut hidup, surga dan neraka pasti dialami semua jiwa. Yang saya butuhkan adalah saya menyadari penyempurnaan diri saya sebagai makhluk rohani. Baik, saya lanjutkan. Ini tadi yang saya tanya, 4 tujuan hidup menurut Hindu. Intinya kalau dirangkum, sejahtera secara duniawi, bebas dan bahagia secara rohani. Disebutnya, ini anak-anak SD apa banget? Catur Purusa Arta. Jadi Dharma, Arta, Kama, Moksa. Mulai dulu landasi dengan hidup kita dengan hal-hal tentang pengetahuan kebajikan yang disebut Dharma. Karena kalau sudah dasarnya baik, maka nyari duit, nyari kekayaan, nyari kesejahteraan pasti dengan cara-cara yang beretika, tidak akan mencuri, tidak akan korupsi, begitu. Kalau sudah dapat arta, maka penuhilah hal yang sifatnya psikologis, harga diri, kebanggaan, diakui, begitu. Yang seringkali ini salah perhatikan, sama semata-mata cuma urusan birahi, seks, enggak itu. Kama itu menyangkut hal-hal yang sifatnya psikologis. Coba misalnya, silakan Pak Ketua, Bu Ketua WADI, monggo silakan. Kan merasa senang, wah saya ditempatkan. Karena kebutuhan ini itu. Dan alam mengajarkan begitu. Coba kepalkan tangannya. Semua kepalkan tangan. Lepas satu jari yang paling enak dilepas. Satu jari saja.
kelingking, jempol, ada telunjuk. Kita eksperimen bareng-bareng. Situ ada telunjuk, ada kelingking, ada jempol. Kepalkan, ngepal yang benar gini ya, bukan begini ya. Oke, sudah. Sekarang dalam keadaan mengepal begini, lepaskan satu jari yang paling enak dilepas. Coba tadi ada yang kelingking, kita bareng-bareng kelingking dulu. Kepalkan, lepaskan kelingking, tapi kepalanya tetap kuat. Susah. Bisa tapi lengkung, nyangkut. Bila perlu nanti manggil pengurus sini ketarik. Coba yang kedua, kepalkan, tangannya begini, jempolnya begini, lalu lepaskan telunjuk. Bisa lepas ya? Gak bisa karena dia masih tertutup jempol. Betul? Coba sekarang kepalkan terakhir, lalu lepaskan ibu jari. Gampang? Coba lepaskan bareng-bareng. Gampang? Enak? Bisa lurus? Bisa? Karena umat di Batam begini-begini. Kenapa tepuk tangan? Saya cuma gini kok tepuk tangan. Karena kebutuhan kamarnya terpenuhi, dihargai, diakui. Makanya biasakan di rumah memberi jempol kepada pasangan. Ya ampun, masakannya ibu. Yang aslinya jangan bilang. Cukup gitu ya. Kan diartikan langsung merah mukanya gitu ya. Terus sementara ibunya bilang, gara-gara ngomong begitu, bapak yang merangkap suami istrinya emang papaku gitu ya. Langkah tiganya dengan nyaman. Bohong untuk kebaikan tidak apa-apa, demi kerukunan. Baik, nah, moksa sebagai puncak ajaran yang tadi ini sifatnya spiritual, yaitu menyadari keilahian kita sebagai jiwa. Kalau yang Muslim dulu namanya pada saat Idul Fitri namanya kembali kepada fitrah. Pada saat kita merayakan Idul Fitri. Cuman banyak teman-teman saya yang Muslim nggak tahu itu. Seolah semua dosa setahun lalu nol, mulai dengan baru lagi. Itu yang banyak dipahami. Padahal esensinya menurut saya dari sudut pandang Hindu, menyadari keilahian kita sebagai Atman, itulah moksa. Nah, kalau menyadari itu, kira-kira dalam keadaan kita masih hidup begini bisa moksa nggak? Bisa nggak kita moksa dalam keadaan kita masih pakai raga begini? Sangat bisa. Itu namanya vimukti. Makanya kalau tadi saya tanya, siapa mau moksa? Ya ada yang berani kan? Karena persepsinya moksa itu harus mati dulu. Kalau sekarang bahwa dalam keadaan begini, kalau kesadaran mental kita menyadari diri kita adalah jiwa yang suci, mau nggak moksa? Jadi mau kan? Bagaimana supaya menjalani moksa tetap dengan tubuh fisik, nanti di belakang kita semua. Itu kenapa saya juduli, mari kita hidup menyempurnakan diri dengan beda. Karena dengan pengetahuan itu kita tidak jadi orang yang awidya. Ini 4 tahapan dalam kehidupan menurut Hindu, dan ibu bapak lebih banyak, serta sekarang ada di tahap yang ini sama ini di masa kehidupan keluarga. Dan disinilah tantangan yang terbesar sebetulnya kehidupan kita. Bertenggang rasa dengan pasangan, belajar saling menghargai, ucapan-ucapan mesra di awal kenal dulu tetap terpelihara. Biasakan memberikan jempol pada pasangan. Jangan setiap begitu berangkat langsung wajahnya serem.
Artinya pengertian timur itu hargailah pasangan. Ini mulai menarik diri dalam kehidupan duniawi, bukan berarti ada aktivitas. Secara mental, ciri-cirinya mulai punya cucu yang pertama. Supaya apa? Supaya terjadi regenerasi. Supaya kita yang sudah di level ini mulai memikirkan aspek pertumbuhan kita secara rohani. Baik, menariknya kalau moksa itu tujuan akhir secara mental, Hindu mengajarkan mau caranya manapun bebas. Moksa itu bahasa lainnya kebebasan lah, kira-kira gitu. Kebebasan dari semua ikatan duniawi. Tujuan hidupnya bebas. Dan Hindu menariknya cara menuju kebebasan itu juga bebas. Enggak diatur-atur kayak orang lain di agama lain. Kalau ke situ pakir dong, ya itulah pokoknya gitu. Kamu begini, jadi salah-salahin. Kita dibiasakan untuk menyalahkan orang lain, bukan dimpoli orang lain. Seorang Hindu yang namanya Swami Sangkaracarya, beliau ini aslinya Hindu, pernah sengaja bereksperimen pindah dari satu agama ke agama lain. Terakhir ujung-ujungnya dia memutuskan balik lagi ke Hindu. Kira-kira dia bilang begini, kenapa saya nyaman dengan Hindu? Karena untuk menuju puncak kesadaran saya sebagai jiwa, seperti kita naik gunung. Naik gunung bisa dari sisi timur nggak? Bisa. Sisi barat? Bisa. Utara? Bisa. Selatan? Bisa. Nah itu yang diajarkan Hindu. Mau naik gunung moksa, mau sisi manapun boleh, silakan. Cuman ingat medan yang kamu hadapi beda-beda. Sisi timur misalnya terlalu terjal, curang banyak tebing. Sisi barat landai tapi jauh. Sisi yang ini banyak pohon-pohonnya. Demikian juga sisi yang lain. Tapi semuanya bisa sampai atas. Kemampuan kita mendaki juga berbeda-beda. Jangan paksa seorang petani yang buta huruf harus menjadi pemangku, menjadi pinagita, karena kemampuannya berbeda. 4 jalan itu, satu jalan ilmu pengetahuan, kedua jalan bekerja seperti yang Pak Jokowi terapkan sekarang, ketiga jalan cinta kasih pelayanan, yang keempat jalan kontemplasi meditasi. Yang pertama pengetahuan itu namanya Jnana Marga, yang kedua Karma Marga, yang ketiga Bhakti Marga, cinta kasih pelayanan, yang keempat Raja Marga. Swami Sangkaracarya bilang ini, kalau kamu memutuskan naik dari sisi utara, jangan kamu lari ke barat, lari ke timur, lari ke selatan, sambil menyalah-nyalahkan orang di seberang situ. Turun, nggak bisa naik gunung dari sisi selatan, yang benar dari sini, dari utara. Habis itu lari ke barat, gitu juga teriak-teriak. Habis itu lari lagi ke timur, melongot-melongot, nyala-nyalain lagi. Kata Swami Sangkaracarya, kalau kamu begitu, kamu sedang tidak naik gunung, kamu cuma keliling-keliling, marah-marah di kaki bukit. Kira-kira begitu. Ini hebatnya Hindu, puncaknya dikasih tahu, cara mendakinya bebas, bahkan perilakunya pun bebas. Silakan, mau bandel, mau bejat, mau kasar silakan. Tapi ingat, hasilnya yang namanya karma pala sudah melekat di situ. Kamu juga yang terima hasilnya. Kira-kira gitu. Nah, ini yang membuat kita menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan terus berusaha untuk menumbuhkan diri kita. Karena itu, mari sebagai umat Hindu bangga dengan pengetahuan yang kita dapatkan. Banggalah menjadi seorang Hindu. Bukan bangga membabi buta,
tapi bangga karena punya dasar yang kuat, yaitu pengetahuan tentang diri kita. Mari saya langsung sekarang untuk memasuki lebih dalam manusia menurut Beda. Manusia berbeda itu kombinasi antara jiwa dengan raga. Jiwanya tadi yang Atman itu, ruh kalau bahasa Arabnya, soul kalau bahasa Inggrisnya. Raganya ada 3 raga. Raga yang pertama, raga yang kasar ini yang kelihatan, yang terdiri dari 5 unsur alam. Apa saja unsurnya? Yang ingat? Oke, apalannya begitu. Ya kan? Mari kita lihat secara ilmiahnya. Pertama, unsur yang ada dan sesuai dengan yang ada di alam semesta adalah unsur ruang. Itu yang namanya akasa. Oke? Kita bisa duduk bareng-bareng sini karena ada apa? Karena ada ruang. Coba ini waktu dibangun di tembok semua, bisa masuk nggak? Nggak bisa masuk. Hal yang sama di tubuh kita juga banyak ruang. Karena ada ruang, maka aspek yang kedua muncul, yaitu udara. Karena ada ruang lah, maka udara bisa bergerak. Oke? Gerakan udara itu menimbulkan panas. Kalau dibiarkan terbakar di tubuh, maka muncul aspek yang keempat, air. Aspek air itu untuk menyeimbangkan aspek panas tadi, supaya tubuh kita nggak terbakar. Dan tubuh kita itu 78% terdiri dari air. Fungsi air apa? Merekatkan aspek-aspek yang kelima yang namanya tanah. Coba ingat ya bapak-bapak, waktu kecil main di tanah gitu, dari tanah dikumpul-kumpulin, lalu diginiin, terus kenapa digincingin? Supaya lengket, jadi gelas-gelasan. Saya khawatir besok pagi ada yang eksperimen lagi. Benar nggak? Sama juga, jadi aspek air itu fungsinya merekatkan aspek-aspek tanah di tubuh kita. Tanahnya itu kulit, otot, tulang, rambut, semua aspek tanah. Itu tubuh paling luar. Sama juga waktu kita meninggal, yang bahasa kita meninggal, aspek ini kembali ke alam satu persatu sesuai dengan urutan tadi. Yang pertama aspek ruang kembali ke alam, tertutup di semua ruangannya, sehingga udara nggak bisa lagi bergerak. Keluarlah nafas yang terakhir, karena sedang ada ruang untuk bergerak. Coba lihat, saya pernah lihat eksperimen sengaja melihat orang meninggal. Di sini tuh yang terakhir. Kenapa? Karena semua organ-organ ruangnya sudah tertutup. Begitu udaranya kembali ke alam, maka aspek panasnya, karena udah nggak ada gerakan, aspek panasnya itu hilang. Badannya jadi seperti dingin. Oke? Karena aspek dinginnya dan aspek panasnya kembali alam, air yang aspek airnya juga balik, ikut dong. Netes. Aspek airnya, karena dia yang paling banyak, 78%, lebih lama prosesnya. Supaya nggak bau, dia bau karena ada virus yang bergabung. Supaya nggak bau, biasanya diisi formalin. Masih nunggu keluarganya datang, gitu kan? Itu malam biasa saja sebetulnya. Nah, aspek yang paling lambat kembali ke alam adalah aspek tanah, khususnya yang namanya tulang sama gigi dan rambut. Itu bisa tahun-tahunan, ratusan ribu tahun. Supaya cepat kembali, oleh orang Jawa dilakukan yang namanya entas-entas, di bahasa Balinya ngapir, kremasi.
Lalu tetangga kita bilang, kamu nanti kalau jadi orang Hindu, kamu dibakar. Yang dibakar itu aspek alamnya, supaya segera kembali ke alam. Kenapa itu perlu dilakukan? Ini kan baru satu tubuh, kita masih punya dua tubuh. Yang dibakar itu aspek alam supaya kembali ke alam. Masih punya dua tubuh, yaitu yang namanya suksma sarira dan asa karana sarira. Suksma sarira itu pikiran, mind, pikiran kita. Antara kasarana sarira, budi, hati nurani. Ini yang belum banyak diketahui di Indonesia. Semua perbuatan kita, baik pikiran, perkataan, perbuatan, direkod, disimpan di dalam database yang namanya big data pikiran. Walaupun sudah di-update, kalau saya dulu bejat, lalu di-update, saya memori di pikiran saya tetap kebejatan-kebejatan yang tersimpan. Bisa jadi saya lahir lagi nanti suatu saat menjadi serigala, jadi apa? Itu cuma bodinya ada, casingnya doang, softwarenya tetap sama. Karena di memori pikiran itu tersimpan semua perbuatan saya. Itu hebatnya tuh. Nah, pikiran menurut Hindueda, ini bedanya dengan ilmu pengetahuan secara umum. Fungsi pikiran utamanya bukan untuk berpikir, tapi untuk mengelola emosi di bagian otak yang namanya sistem limbik. Siapa bawa Bhagavad Gita sekarang? Nanti cek, silakan cek. Cek Bhagavad Gita Sukta 6, Sloka 6, 6.6. Kira-kira bacaannya begini, kalau bahasa Indonesia-nya. Bagi dia yang sudah mampu mengendalikan pikirannya, maka pikiran menjadi sahabat terbaiknya. Sedangkan dia yang tidak mampu mengendalikan pikirannya, maka pikiran menjadi musuh terjahatnya. Jadi sahabat terbaik kita, musuh terjahat kita, pikiran kita sendiri, bukan orang yang beda agama, bukan orang yang tidak beragama sekalipun, bukan itu musuh kita. Musuh kita adalah pikiran kita sendiri yang tak terkendali. Jadi kita tidak pernah diajari untuk memusuhi orang berbeda agama. Malah kita diingatkan itu kita saudara kita. Fungsi tubuh luar yang panca mahabhuta tadi fungsinya sederhana, cuma menerima stimulus dan memberi respon. Titik. Menerima stimulusnya itu lewat panca indera, memberi responnya lewat indera penggerak. Coba saya pancing nih. Yang di sini merasa akan tetap menjadi orang Hindu seumur hidup, angkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Yang ada di ruangan ini, yang akan tetap menjadi orang Hindu seumur hidup, angkat tangannya tinggi-tinggi. Tangan kanannya lebih tinggi lagi, setinggi mungkin. Dan saya kan cuma ngomong begitu. Ibu bapak ngapain begini? Karena memberi respon kan. Omongan saya itulah stimulusnya, ditangkap lewat telinga, dikirim ke otak, diproses di bagian namanya neokortex, disampaikan kembali ke organ yang namanya tangan. Lebih tinggi lagi. Fungsinya tubuh luar cuma itu, menerima stimulus lewat panca indera, memberi respon lewat indera penggerak. Titik. Itu bisa berlangsung karena dikasih tugas oleh tubuh yang kedua yang namanya pikiran. Fungsi pikiran adalah mengelola emosi. Emosi yang paling merusak, paling destruktif, marah, benci, dendam, dan takut. Emosi yang paling konstruktif, paling membangun adalah cinta kasih. Saya tanya, beberapa saat yang sudah lewat, Hindu mengajarkan di sini apa mengajarkan di sini?
Yang cinta kasih apa ketakutan, kebencian? Cinta kasih. Makanya mari kita jadi orang itu, karena yang diajarkan untuk kita mengasihi. Mungkin di tempat lain takut sama Tuhan, takut sama begini, takut sama neraka, takut aja isinya. Dan itu berpengaruh ke orang. Segala sesuatu yang diajarkan takut. Pertama, pikiran menjadi buntu. Jadi kayak robot. Kedua, hati nuraninya jadi kering. Makanya bom di bawah diledakin. Karena memang ini tidak berfungsi, karena dia takut terus. Fakta kehidupan kita begitu kan? Iya. Itu yang namanya blind faith, beragama membabi buta. Babi bawa lah. Pikiran tubuh kita yang kedua, menurut analogi yang sering dipakai adalah pikiran itu seperti monyet liar. Seperti apa? Begitu saya ngomong monyet liar, diguling dia di sini. Emang saya kayak monyet tuh. Kira-kira kalau kita di rumah punya monyet liar, cara menundukkan monyet yang paling efektif gimana? Kasih buah, kasih makanan buah kesukaannya. Nah, kalau pikiran adalah monyet liar, makanan kesukaannya apa yang paling sehat buat dia? Pisang. Pikirannya nggak monyet. Gara-gara mengalami pikiran kasih pisang, setiap pagi buat pisang goreng. Makanan yang paling bergizi, paling sehat untuk pikiran adalah mantra. Man itu mind, tra itu instrumen untuk membuat pikiran berdamai dengan dirinya sendiri. Saya tadi kagum waktu ibu berdoa mulai acara doa Rigveda tadi, bagus banget. Tidak hanya yang porsi, tapi di hati saya mengenal. Saya terus terang belum ngerti mantra itu malah. Karena saya juga kebetulan ketua Badan Penyiaran Hidup Pusat, saya pengen besok pagi pada saat kita ketemu ambil di satu tempat kira-kira mantra itu saja. Nanti saya siarkan ke seluruh dunia. Dan itu setelah saya dapat rekamannya, saya akan kemas, saya upload di media sosialnya GPH, kemudian menyebar seluruh dunia. Izin ya, besok minta mantra itu kita rekam bareng-bareng. Kapan lagi jadi artis gitu loh. Nah, itu tubuh kedua. Makanan yang paling sehat adalah mantra. Mau mantra Gayatri mantra Om Namo Shivaya, mantra Hare Krishna, semuanya sehat untuk pikiran. Gak ngerti apa-apa, ingatnya sama omnya, om saja, om, boleh juga. Nah, itu tubuh kedua. Dan tubuh ketiga yang namanya akal budi atau intelek, ada dua macam. Akal budi yang halus sama akal budi yang kasar. Yang kasar fungsinya untuk memandu pikiran, dia bisa membedakan ini hitam, ini hijau, ini rambut, ini tangan. Itu fungsi pembedaan. Membedakan dari yang paling sederhana sampai yang paling membedakan yang namanya rohani dan jasmani, duniawi materi dengan spiritualitas. Membedakan duniawi dan spiritual, duniawi dan rohani.
Tubuh kita yang ketiga yang halus, yang namanya akal budi yang halus, itu fungsinya menghubungkan Atman dengan Brahman. Fungsi menghubungkan Atman dengan Brahman hanya bisa terjadi pada saat kondisi alam yang namanya hening atau sepi, silent. Itu kenapa hari raya kita nyepi, bukan rame-rame hura-hura main gitar, tapi duduk hening. Kenapa? Setelah Trisandria dan baca sembah pinanikan, silahkan hening sejenak, supaya Atman kita dan Parama Atman ingat kesadarannya menyatu. Kelihatan ilmiahnya kan, oh ternyata begitu. Kenapa Pinandita habis banyak menafsirkan? Kenapa dikasih filter? Tubuh kita 78% kepalanya air. Titik itu terdiri dari air. Air itu punya roh, punya energi. Begitu air dimantrai, baik oleh Pinandita, Pandita, atau oleh kita sendiri, kristal air itu berubah, dia menjadi seperti permata. Jadi kalau ibu kayak ini, kalau air kan sebelumnya mantrai lagi dalam hati kita sendiri. Om Abhinawa Sudah. Om apa? Dia kristalnya langsung berubah. Begitu dia masuk ke tubuh kita, secara kita mengerti itu, kristal-kristal air di tubuh kita juga berubah. Organ-organ air di tubuh kita itu yang disebut dengan sana tanah dharma, pengetahuan yang abadi. Memang begitu sistem alam kok. Jadi itu yang diajarkan ya memang apa yang terjadi di alam. Bahkan di otak kita, otak ya, tahu ya, bukan otak-otak yang dijual itu. Otak kita berlaku hukum rete, hukum karma pala. Kalau kita tadi emosinya takut, benci, marah, dendam gitu. Otak kita secara otomatis menstimulasi diri mengeluarkan hormon noradrenalin. Hormon itu langsung menyebar ke seluruh tubuh dan langsung menjadi racun bagi tubuh. Makanya kalau orang-orang stres, orang banyak beban pikiran, ininya muncul coklat, itu karena meracuni diri sendiri dengan pikiran yang nggak sehat. Sebaliknya kalau pikirannya positive thinking, berbaik hati, berbaik sangka, otak pun menstimulasi dirinya, mengeluarkan hormonnya beta endorfin. Langsung juga menyebar seluruh tubuh, bukan jadi racun tapi dia menjadi pupuk. Makanya kalau saya ditanya, Pak, saya nggak capek-capek sih keliling-keliling. Kenapa? Karena saya memanfaatkan cara kerja otak. Nggak pernah mau saya bebani, saya mengalir begitu saja. Setiap kejadian saya lihat secara positif. Sehingga kalau bahasanya Swami Parthasarati, the intention of work is rest. Tujuan kalian bekerja itu untuk beristirahat. Artinya, biarkan tubuh bekerja, tapi secara mental nggak usah dipikirin, relax saja, sehingga nggak ada yang namanya distress. Jadi mari kita yang laki-laki sudah tahu istri kita di rumah sibuk kerja, ngurusin anak lah, masak lah, ngurusin rumah lah, jangan ditambah dengan mana minumannya. Jangan ditambah-tambah yang begitu. Datangin dia ke dapur. Apa yang aku bisa bantu? Mumpung ada waktu 20 menit sebelum aku berangkat kerja. Nggak usah. Ya sudah Maya, kasih Ma. Coba sananya, ibu bapak terakhir kali dibilang saya oleh suaminya kapan? Tahun lalu. Itu pun dipaksa-paksa anak.
ini Valentine Day, kirim dong mama dong. Beli mama dong. Mawar. Toh bunga-bunga entar tak cabutin. Bukan masalah mawarnya, tapi ekspresi. Yang namanya cinta kasih itu perlu diucapkan. Bu, yang dulu-dulunya belum hidup, jangan sedih. Suaminya belum membimbing dan lupa mengucapkan cinta kasihnya. Tapi saya percaya dalam hatinya itu tulus banget cinta kasihnya. Saya yakin sepulang dari sini akan berbeda. Saya yakin, saya berani. Mulai mikir bapak-bapaknya mau diapain apa ya gitu. Kenapa Bu? Yang masih jadi sini. Enggak apa-apa, dia masih jadi aktivis berada gitu kan tadi kan, tenang aja. Nah ini tadi kita punya 3 tubuh, jiwa kita Atman, tubuh paling halus, akal budi atau intelek dengan 2 tadi ada yang kasar dan yang halus, pikiran sama akal budi terbentuk oleh 5 unsur. Kemudian 2 yang ini dengan egonya di situ. Apa pikiran bisa jadi musuh diri kita sendiri? Nurani atau intelek. Ini sangat terkait dengan mantra Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya. Sambil nyanyi, tapi kita membersihkan ini. Dan dia menjadi makanan paling bergizi buat ini. Baik, ini tadi tubuh kasar kita. Dan menariknya Ibu Bapak, antariksa yang sudah biasa berkeliling planet, kata para ilmuwan itu 93% sama dengan aspek-aspek bintang-bintang. Dia tubuh kita ini bercahaya juga. Kita dekat maka nggak bisa lihat cahaya. Pikiran dia mengelola emosi. Akal budi memandu si akal budi ini memandu pikiran untuk membedakan. Contohnya pikiran lalu menugaskan ke tubuh kasar kita sehingga tubuh kasar bisa mengikuti. Coba angkat tangan kiri dan kanan lalu buka ke samping lebar-lebar. Oke, angkat, tarik ke samping lebar-lebar, ke samping, lalu tepuk pundak teman di sebelahnya. Terima kasih ya, sudah menjadi keluarga besar Hindu yang mengajari penyempurnaan diri. Tangan kanan tinggi-tinggi, buka lebar-lebar, kepalkan di atas, tarik ke bawah, tarik ke kiri atau ke kanan ke arah teman Anda, tonjok wajahnya. Malah ketawa, nggak mau diikuti karena akal budinya bilang itu nggak bagus. Dia memandu pikiran nggak bagus, pikiran nggak mau ngasih instruksi ke tangan. Sederhana, simple. Nyepi tahun 2004, saya sengaja nyepinya bukan di mana-mana. Saya datang ke Kuala Lumpur, konsepnya saya ambil dari beliau. Masih bermain kriket dengan murid-muridnya yang usia 20 tahun, masih gesit. Saya suaminya. Nah, nanti saya di belakang saya kasih tahu caranya. Oke, saya nggak mau menyinggung banyak ini.
positif atau negatif, itu menjadi pola pikir kita, mindset kita. Namanya mindset. Itu mind itu pikiran, itu set itu setting. Jadi bisa di-set mau positif atau negatif. Oh, aku ini makhluk yang sempurna. Aku adalah jiwa. Lalu memunculkan citra diri yang positif. Lalu kita menjadi orang yang pede. Pede ini sehingga kita bisa mengikuti hukum alam untuk menghargai diri kita sendiri. Bapak yang ganteng, izin maju sebentar Pak. Senyumannya itu loh. Sayang dia sudah punya istri. Ibu-ibu mohon maaf ya, kalau saya pegang-pegang ini bukan karena saya LGBT, no. Karena saya mau nanya, Pak, kalau saya pegang ini sama ini apa Pak? Lengan siapa? Saya. Dengar jawabannya? Lengan? Saya. Lengan saya jawabannya. Maaf kalau yang di sini Pak, ini? Kita perut siapa? Saya. Kalau yang dipegang dua yang di bawah ini Pak? Paham. Sampai ke bawah? Kaki. Kaki siapa? Saya. Kaki saya. Ya. Kalau yang dipegang di sini? Kepala. Kepala siapa? Saya. Semua ini apa? Tubuh. Tubuh. Ya. Tubuh siapa? Saya. Dengar jawabannya ya. Tubuh saya. Pertanyaan saya yang terakhir, yang tubuh yang mana, yang saya yang mana? Ini tadi lengan, perut, kaki, kepala, tubuh. Tubuh saya. Itu yang ini, gitu. Yang saya yang ini. Terima kasih Pak Gede. Beliau mengajari kita, mengingatkan kita, saya itu bukan yang tubuh ini. Saya yang sejati itu yang namanya jiwa tadi. Tapi seringkali kita menyebut saya ini tubuh kita ini kan. Saya gede, saya asana. Enggak, tadi udah dicek. Yang gede yang asana kan cuma tubuhnya doang diberi nama. Saya yang sebenarnya kan yang di dalamnya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Gede.
videonya seperti itu. Masuki saja, terima saja, jalanin saja. Karena di balik masalah itu banyak sekali hal-hal yang baik yang kita hadapi. Kira-kira kalau boleh milih, siapa yang kalau boleh milih nih, betul-betul boleh milih satu atau dua gitu, memilih hidup tanpa masalah atau hidup dengan masalah? Kalau boleh milih, siapa yang memilih hidup dengan masalah? Oke, gak ada yang berani angkat tangan. Siapa yang kalau boleh memilih, Tuhan ngasih pilihan, siapa mau memilih hidup tanpa masalah? Enggak juga nih. Karena itu masalah. Kira-kira begini, Bu. Hidup itu seperti halnya kita bernafas. Kalau bernafas tidak ada udara, bisa nggak kita bernafas? Nggak ada. Udara itulah masalah dalam kehidupan. Hidup tanpa masalah kita justru mati. Karena dengan kita punya masalah, maka otak kita berkreasi, tubuh kita menyesuaikan diri, kita menjadi lebih sabar, lebih kuat, lebih bijaksana. Karena masalah itu yang mematangkan diri kita. Coba, saya pernah eksperimen tuh, bawa bibit mangga dari Lampung, saya tanam di halaman rumah, supaya pengennya itu dia kuat, batangnya lurus. Sejak dari Lampung saya bawakan tiang dari besi yang ada pegangan-pegangannya gini. Setiap dia tumbuh saya tempelkan ke tiang besi. Setelah 4 tahun tiang besinya saya lepas, dia malah roboh begini. Saya mikir, kok mangganya sudah biar baik-baik dikasih bantuan tiang besi kok malah roboh? Ternyata saya yang salah memperlakukan. Dia nggak pernah saya beri latihan menghadapi tiupan angin. Tiupan angin itulah tiupan permasalahan kehidupan. Di slide saya nanti ada, tapi saya nggak apa-apa kita lanjutkan. Kira-kira begini, kalau saya tulis di sini ya, kanan, sini sukacita, sebelah kiri saya duka cita. Di sini apa tadi? Yang kanan? Kalau cita di sini saya ambil, cita di sini saya ambil, saya pindahkan ke atas. Jadi apa? Di sini? Cita-cita. Yang sini yang tertinggal apa? Sini? Itulah hidup. Untuk menuju sebuah cita-cita, kita pasti punya suka dan duka. Itu simple. Jangan pernah menolak duka cita. Syukuri. Karena itu yang membuat kita menjadi lebih matang, lebih dewasa, lebih sabar. Inilah nih dunia kita sekarang kan dunia medsos. Ma, apa kabar? Capek gak ma? Sementara yang itu juga, Papa hati-hati ya. Ingat kami yang di rumah, kasih nafkah yang bagus. Ingat bahwa tidak jadi korupsi ya, istri PPA barusan. Dan saya yakin nggak ada orang Hindu yang begitu. Kalau saya bilang apel, apa yang ada di benak ibu bapak? Buah. Oke, itu merah. Apa lagi? Apa? Bulat. Oke, good. Manis. iPhone. Malam. Bagus. Apa lagi? Apa? Rapel. Apel. Batak.
Kristen berbeda dengan simbol di pikiran kita. Mari kita lihat. Pernah mendengar sloka Bhagavad Gita? Ada nggak slokanya di sini? Nih. Betul? Ini dalam keseharian mantra ini kita wujudkan menjadi apa? Ini buah, daun, bunga. Lalu membuat penyajian, buat kue 2 hari sebelum hari raya. Lalu penampahan, babi dan ayam berlarian takut karena mau ditampar. Lalu kita galungan dengan bangga mendeklarasikan diri hari raya kemenangan Dharma atas adharma. Ya kan? Kalau saya melihat, artinya penyekeban itu adalah proses pengendalian diri. Sekep tubuh kita. Buah-buahan perbuatan kita kontrol. Lalu buat sesuatu yang enak, kue yang enak kan? Lakukan pembenahan diri, self improvement, proses meditasi. Oh, selama beberapa tahun terakhir ini saya pikir bagaimana ya kasih sayang saya kepada istri saya yang dulu bukan Hindu, saya sudah konkretkan nggak ya? Tanpa sifat-sifat kebinatangan kita, sifat-sifat malas babi kita segala macam. Malas mengucapkan, "Ma, aku cinta kamu." Lawan itu. "Ma, aku tuh mati-matian bekerja karena menyayangi kamu." Sehingga dharma untuk menjaga kebersamaan kita dalam suka duka itu terpelihara dengan baik. Itu galungan sederhana di rumah kita masing-masing. Sehingga selesai raya lahir lagi menjadi sebuah keluarga baru. Ma, syukur ya kita lewati sudah 14 tahun suka duka ini. Ini simbolnya di cincin kita ini. Mari kita lepas dan kita banting cincin mama. Kira-kira kalau suami habis galungan melepas cincinnya itu terus dibanting di depan ibu-ibu gimana? Ya, mendelik. Kenapa mendelik? Cincinnya masih, emasnya nggak hilang karatnya, hanya gara-gara dilepas dibanting kok mendelik. Nah, yang pasti satu, surga dan neraka itu sifatnya sementara, bukan abadi. Ibaratnya itu kalau kita jalan-jalan, surga neraka itu terminal, halte, bukan rumah. Kalau kita diajarkan di Hindu, kamu untuk menjadi Hindu, habis jalan-jalan pulanglah ke rumah, bukan istirahat buat kemah di halte. Itu dulu. Apa yang dimaksud rumah? Yaitu tempat menyatunya kamu sebagai Atman dengan Brahman, menyadari kesatuan kamu sebagai Atman dan Brahman yang Bapak sebut tadi, saya itu. Puncak ajaran Hindu itulah yang disebut moksa tadi, menyadari bahwa hakikatnya diri kita adalah Atman yang menyatu dengan Brahman, bukan menuju surga neraka. Menurut Hindu yang saya pahami, baik surga maupun neraka pasti kita alami di dunia ini maupun di dunia temporer yang di dunia lain, belum yang kekal. Atman kita dengan dua yang tadi tubuh kasarnya udah balik ke alam, masih dibungkus oleh dua tubuh.
akal budi sama pikiran tadi, ini akan mengembara sesuai dengan karma wasananya, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Kalau dulu banyak berbuat jahat, dia harus menikmati hasilnya di tempat yang namanya neraka. Lalu kebaikan-kebaikannya dia juga alami di surga. Setelah itu dia harus kembali ke dunia sesuai dengan tadi karma wasananya tadi, sisa-sisa hasil perbuatan di masa lalunya. Lahir ke dunia dengan suatu misi kehidupan. Misi kehidupan itulah atau misi jiwa itulah yang namanya swadharma. Contohnya sambil biar gampang ya. Contohnya saya dulu pernah terlahir menjadi anjing. Saya pernah lahir menjadi orang kedua di kerajaan itu. Orang kedua patih. Saya juga 700 tahun yang lalu saya pernah menjadi raja. 700 tahun yang lalu saya pernah dapat diksi langsung dari Dewa Matahari. Itu kenapa nama Facebook saya Oware Saga. Saga itu artinya Saga itu artinya lautan. Artinya Hindu itu bukan menjaminkan menjadi dapat surga, enggak. Karena semua kita pasti masuk surga, pasti masuk neraka sesuai dengan perbuatan kita. Lama sebenarnya tergantung yang mana yang banyak kita lakukan. Bukan menuju surga tujuan umat Hindu, tapi menyadari keilahiannya sebagai Atman yang menyatu dengan Brahman yang disebut moksa. Itulah tujuan umat Hindu. Artinya kalau saya yang dibutuhkan, kalau lu jaminin masuk surga, gue gak nyari surga. Orang di tempat kami diajari pasti masuk surga kok. Sekarang itu makanya jangan beragama hanya dengan blind faith tadi, beragama dengan pikiran buta. Kalau hanya karena alasan pindah agama ke situ dijamin masuk surga, lalu kira-kira kalau dia berbuat buruk terus dengan agamanya, dengan kulit agamanya itu, dia yakin masuk surga nggak? Logika aja. Saya nih misalnya pindah ke agama itu, lalu saya menjadi perampok, penjahat, pembunuh, kira-kira saya masuk surga nggak? Karena akhirnya yang menentukan sistem alam yang namanya perbuatan dan hasil tadi. Soal orang mengakui apa enggak hukum semesta yang namanya karma pala itu, dia urusan ngakuin apa enggak, itu pasti terjadi pada dia. Karena itu hukum alam. Jadi surga itu bukan tujuan kita. Karena Hindu mengajarkan setiap diri kita pasti mengalami masuk surga, pasti mengalami masuk neraka, dan akan tetap terlahir lagi kembali ke dunia ini untuk sampai mendapat kesempatan terlahir menjadi manusia. Di situ dia bisa mengalami yang namanya kesadaran jiwa yang namanya moksa tadi. Satu-satunya kendaraan tubuh yang bisa untuk dipakai menyadari bahwa kita adalah jiwa, yaitu tubuh yang bernama manusia. Karena instrumennya lengkap. Yang utama tadi ada yang namanya akal budi. Akal budi yang halus menghubungkan Atman dengan Parama Atman. Tubuh yang lain, kambing, amuba, virus, tumbuh-tumbuhan, itu hanya menikmati saja, menikmati karma wasananya. Jadi kembali, kalau agama sana bilang jaminannya masuk surga, orang bukan itu tujuannya kok. Kira-kira kalau bahasa saya pakai dalam kehidupan sehari-hari, kita hidup ke dunia ini seperti kita melakukan dharma wisata. Tahu dharma wisata? Bahasa lainnya apa? Tamasya, rekreasi. Jadi jalani hidup ini sebagai rekreasi, sebagai tamasya.
Dharma wisata, jadi berwisata untuk menegakkan dharma di dalam diri kita, di dalam lingkungan kita. Setelah itu mana? Pulang, jangan lupa pulang. Kalau kita dharma wisata misalnya, yuk ke pantai gitu. Kira-kira pulangnya ke terminal apa pulang ke rumah masing-masing? Ke rumah. Rumah kita yaitu bersama menyatu kembali dengan Brahma. Bukan berwisata di surga, di neraka, di terminal itu. Kira-kira gitu perbandingannya, Pak. Jadi kalau jaminan, tapi yang menentukan kamu masuk surga apa neraka perbuatan. Itu kira-kira. Jadi surga yang pasti kita alami sesuai dengan perbuatan baik kita. Neraka pun pasti kita alami sesuai dengan perbuatan tidak baik kita. Tapi tujuan kita bukan surga neraka itu cuma transit sementara sebelum kita pulang. Kira-kira gitu. Satu-satunya kendaraan mobil yang bisa dipakai untuk pulang yang namanya mobil tubuh manusia ini. Nah, mumpung kita terlahir sebagai manusia, mumpung kita terlahir dalam lingkungan Hindu yang penuh pengetahuan, mari jangan sia-siakan tubuh kita ini. Nyambung Bapak? Bisa? Setelah leluhurnya datang, dia percikan tete ke kami sekeluarga. Pas begitu dengan saya, dia terjerit nangis paling lama. Setelah kita selesai sudiwadani, saya keluarga, dia bercerita sendiri. Saya tadi mengalami seperti itu karena ibu yang paling lama ditunggu sama ibu. Sudah ribuan tahun, bahkan jutaan tahun ibu itu. Di situ Pak saya sangat tahu. Sedangkan keluarga saya muslim sejati Pak. Tapi setelah saya di Dharma ini pasti untuk kita. Kita semua mendapat ketenangan dan sangat bangga menjadi Dharma keluarga. Lengkap istilahnya. Perjalanan itu kami memang banyak melalui rintangan yang sangat besar dan kami menjalani itu dengan terus ikhlas sampai sekarang. Saya tambah sedikit Pak. Anak saya 5 orang baru mulai bisa berdiri. Selama itu sakit dan sakit. Suara sebenarnya sudah tadi sehat. Jadi sakit, putus sekolah, tidak ada yang utama. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan terkhusus Bapak Petinggi kita, Bapak Bayan Cakru, Ibu, Bapak PHDI, Bapak Ketua Banjar, dan Bapak Ibu yang memperhatikan dan membantu saya sekeluarga. Juga saya mohon maaf satu keluarga apabila saya ada kekurangan, mungkin ada kesalahan dari kita kami. Terlebih pertama sekali saya menginjak tanah Batam ini jumpa dengan yang mulia Pak Mangku, beliau membimbing, beliau telah memberikan rekomendasi. Jadi terima kasih Pak sekali lagi kepada kesediaan ini. Saya bersyukur walaupun dengan keadaan macam ini saya bangga. Bahkan saya titip pesan dengan anak-anak, sekalipun saya mati tetap di Dharma. Terima kasih Pak. Ada yang mau berbagi pengalaman lagi, Ibu? Pengalaman Swastiastu. Saya mewakili istri saya yang awalnya dia agama Kristen, BK. Pengalaman sebelumnya sebelum menikah untuk pacarannya, kenapa saya yakin untuk ke jenjang yang serius, yaitu pertama saya ajak dia untuk ke pura, sebenarnya kan belum boleh,
tapi saya memberanikan diri, percaya. Tapi setelah dia sembahyang, entah percaya atau tidak, kepalanya itu serasa disentuh dewa Siwa. Dia melihat sendiri pada saat sembahyang kepalanya itu disentuh dengan dewa Siwa. Terus setelah melakukan pernikahan Daswiradan itu memang banyak tantangan. Salah satunya memang dari keluarga saya tidak setuju. Tapi karena saya lihat giginya dia, saya nggak ada minta. Kamu mau nggak ikut agama saya? Saya nggak ada minta. Tapi dia sendiri yang mau. Karena dia yakin bahwa masuk di Hindu itu bisa membawa dia di jalan yang benar. Setelah itu ya karena banyak rintangan yang saya rasa di Palu, saya kan berasal dari Palu, Sulawesi Tengah. Saya berkeinginan jauh dari keluarga. Kalau orang biasanya ingin dekat sama keluarga, saya sebaliknya. Saya ingin jauh dari keluarga biar saya hidup mandiri dan saya tidak ditekan oleh keluarga saya. Jadi ya Astenggara doa saya didengar. Walaupun berdoa sampai 5-6 tahun, umur tahun ke-6 itu baru dengar mutasi keluarga. Jadi ya selama di Batam ini Astenggara tidak ada pernah bertengkar sampai tim besar lah, hanya kecil-kecil. Tapi kalau bertengkarnya itu pasti satu aja, bawanya dia shopping, udah senang. Jadi ya itu untuk membuat istri senang itu senangnya udah tergantung dari kita sendiri. Bagaimana menyikapi dia. Kalau dia lagi marah, jangan kita marah balik, tapi rayulah dia. Kamu mau apa? Maunya gimana? Saya itu harus berbuat apa? Seperti itu. Ya pengalaman itu saya. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit dari cerita dari suami saya tadi waktu saya di Hindu. Waktu acara nikah itu memang sih sebelum acara mau masuknya, saya berpikir apakah saya lama nanti di agama Hindu. Tapi setelah acara nikah itu berlangsung, waktu mampunya sementara sembahyang, ya saya memang merasa kepala saya seperti dipegang. Habis itu saya berpikir begini, saya percaya saya masuk di agama Hindu ini, saya bisa melalui semua hal-hal seperti dengan masalah apapun. Saya percaya keluar dari agama saya, suami saya bisa membawa saya di agama Hindu dengan baik. Jadi walaupun dari keluarganya ada yang tidak setuju, apalagi berbeda suku, tapi saya percaya suami saya bisa menerima saya apa adanya. Jadi itu saja, saya hanya berpikir selama saya di Hindu, saya bisa melakukan apa yang baik yang bisa saya lakukan untuk membawa agama Hindu itu ke mata keluarga saya, walaupun saya sudah berbeda agama dengan mereka. Menyambut kebangkitan Dharma di Nusantara. Karena semua dulu kita itu, semua itu leluhur kita. Mari bantu tenangkan, bahagiakan para leluhur kita. Karena kita yang ditugasi untuk kembali bangkitnya Dharma di Nusantara ini. Kita jiwa-jiwa yakin saja. Dengan peran kita masing-masing pasti bisa melakukan yang terbaik. Mulai dengan menghargai, menyayangi, tulus terbuka menyampaikan kasih sayang kita kepada orang-orang sebelah kita, yaitu suami kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Itu dulu, saya mohon maaf. Silakan kembali.